Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh seorang wanita setelah lama tidak memiliki keintiman? Tahukah kamu? Aku harus mulai dengan sebuah kenyataan yang mungkin akan membuatmu terkejut. Ketika seorang wanita melewati waktu yang panjang tanpa keintiman, yang terjadi bukanlah seperti yang kebanyakan orang bayangkan. Ia tidak menjadi putus asa, tidak gelisah menghitung hari sampai seseorang datang. Justru yang terjadi adalah kebalikannya, dan efek terbalik inilah yang membingungkan sebagian besar pria setelah usia 50 tahun. Aku akan menjelaskan dengan tepat apa yang diungkapkan oleh sains dan psikologi tentang proses yang berlangsung secara diam-diam ini. Dan percayalah, ketika kamu memahami hal ini, kamu akan mengerti mengapa begitu banyak hubungan menjadi dingin tanpa alasan yang jelas. Mengapa wanita luar biasa itu terlihat begitu jauh secara emosional, dan terutama mengapa usaha-usahamu untuk mendekat kembali sama sekali tidak berhasil. Kenyataannya, tubuh wanita dirancang untuk selalu mencari keseimbangan. Ketika keintiman menghilang dari kehidupan seorang wanita dalam waktu yang lama, sesuatu yang sangat menarik terjadi pada sistem sarafnya. Hasrat tidak menghilang, tetapi diatur ulang, disesuaikan, dan beradaptasi. Perhatikan baik-baik. Pada bulan-bulan awal tanpa hubungan intim, mungkin muncul sedikit frustrasi atau rasa rindu. Namun otak manusia adalah mesin bertahan hidup yang luar biasa. Ia tidak membiarkan seseorang menderita selamanya karena sesuatu yang tidak tersedia. Maka sistem saraf pun memulai proses pengaturan diri secara otomatis. Poin penting pertama, ambang aktivasi emosional meningkat. Izinkan aku menjelaskan apa artinya ini dalam praktik. Ketika seorang wanita memiliki keintiman secara teratur, sistem sarafnya sangat peka terhadap sinyal-sinyal kecil. Sentuhan ringan di lengan, tatapan yang bertahan lama, percakapan yang mendalam, semua itu memicu respons emosional bahkan fisik. Namun ketika rangsangan-rangsangan tersebut berhenti datang, otak menyesuaikan tingkat sensitivitasnya. Seperti saat kamu masuk ke ruangan gelap, awalnya tidak terlihat apa-apa, tetapi perlahan mata menyesuaikan diri. Dengan hasrat wanita, prosesnya mirip, hanya saja kebalikannya. Sistem belajar untuk tidak bereaksi terhadap rangsangan kecil. Akibatnya, senyummu yang menawan, pujian yang lembut, atau usaha untuk membangun koneksi bisa saja sama sekali tidak disadari. Bukan karena dia tidak menyukaimu, tetapi karena sistem sarafnya telah menaikkan filternya. Sekarang dibutuhkan sinyal yang jauh lebih kuat untuk menghasilkan respons internal yang sama. Dan disinilah poin kedua yang sangat sedikit dipahami oleh para pria. Hasrat mulai berbalik ke dalam. Ketika hasrat sering diekspresikan, ia tetap fleksibel, mengarah keluar, mencari koneksi, mencari respons. Namun ketika tidak menemukan jalan keluar dalam waktu yang lama, terjadilah pembalikan. Ia berhenti mencari dari luar. Ini tidak berarti wanita tersebut kehilangan minat pada keintiman. Artinya, keintiman tidak lagi menjadi prioritas utama yang mengatur kehidupan emosionalnya. Hal-hal lain mengambil alih ruang itu. Stabilitas, kepastian, ketenangan. Dan tahukah kamu bagian paling membingungkan dari semua ini? Bagi dirinya sendiri, perubahan ini tidak terasa sebagai kehilangan. Ia terasa seperti kontrol, seperti kedewasaan emosional, seperti kekuatan batin. Itulah sebabnya ketika kamu merasakan jarak itu semakin besar, kamu menafsirkannya sebagai sikap dingin atau ketidaktertarikan. Padahal secara internal, bagi dirinya, itu adalah keseimbangan, itu adalah kedamaian, itu adalah sistem yang bekerja dengan sempurna. Poin ketiga yang fundamental, kebutuhan akan validasi eksternal menurun secara drastis. Lihat, ini benar-benar revolusioner. Ketika seorang wanita hidup tanpa keintiman dalam waktu yang lama, ia berhenti bergantung pada pandangan pria untuk merasa seimbang. Ia mengembangkan kemandirian emosional yang mendalam. Ini menciptakan kemandirian, ya, tetapi juga membentuk penghalang yang tak terlihat. Karena hasrat yang tidak membutuhkan respons eksternal tidak mudah diekspresikan. Ia tetap tertahan, tersimpan, sunyi. Dan di titik inilah kamu mencoba mendekat dengan ketersediaan emosional, dengan kasih sayang, dengan perhatian. Namun terasa seolah tidak ada yang berhasil. Bukan karena kamu melakukannya dengan salah, melainkan karena kamu mencoba memberi makan sistem
yang telah belajar untuk tidak merasa lapar. Jika sampai di sini kamu merasa ini bermanfaat, berikan like agar aku tahu bahwa jenis konten ini masuk akal untukmu. Pengetahuan seperti ini bisa menyelamatkan hubungan. Sekarang poin keempat adalah tempat di mana kebanyakan pria benar-benar tersesat. Rasa urgensi menghilang. Kamu tumbuh di masa ketika sinyal-sinyal jelas, ketika ketertarikan terlihat nyata, dan ketegangan seksual terasa kuat. Maka ketika kamu bertemu dengan seorang wanita yang terlihat terlalu tenang, terlalu seimbang, kamu tidak tahu bagaimana harus menafsirkannya. Kamu mengira dia tidak tertarik, atau ada sesuatu yang salah dengan dirimu, atau waktunya sudah lewat, namun kenyataannya jauh lebih netral dari itu. Sistem sarafnya hanya mencapai keadaan reaktivitas rendah. Dan sistem yang berada dalam keseimbangan akan menolak perubahan, bukan karena pilihan sadar, tetapi karena efisiensi neurologis. Otak tidak ingin menghabiskan energi untuk mengatur ulang sesuatu yang sudah berjalan dengan baik. Di tingkat pemahaman yang mendalam inilah aku membahas semuanya dalam panduan lengkapku, Rahasia Daya Tarik. Di sana aku menjelaskan bukan hanya apa yang terjadi, tetapi terutama bagaimana kamu menavigasi dinamika ini dengan cara yang cerdas dan magnetis. Tautannya ada di deskripsi. Namun mari kita masuk ke poin terakhir, yang paling penting dari semuanya. Keheningan bukanlah pesan. Kamu dilatih untuk membaca tanda-tanda. Jadi ketika ada keheningan, kamu mencari makna, mencari alasan, berusaha menebak apa yang salah. Tetapi dalam konteks khusus ini, keheningan bukanlah komunikasi. Ia hanyalah ketiadaan kebutuhan. Ketika tidak ada yang dibutuhkan, tidak ada yang disinyalkan. Dan itu membuatmu tanpa referensi, tanpa petunjuk, tanpa tahu bagaimana harus bertindak. Kebanyakan pria menafsirkan hal ini sebagai penolakan, sebagai pintu yang tertutup, atau sebagai akhir dari permainan. Padahal secara psikologis, ini hanyalah sistem yang berada dalam keadaan regulasi. Dan regulasi bukanlah hal yang sama dengan penutupan permanen. Jadi yang perlu kamu pahami adalah ini. Hidup tanpa seks tidak mengosongkan seorang wanita, tetapi mengaturnya ulang. Sistem emosionalnya menjadi lebih tenang, lebih introspektif, dan kurang reaktif. Dan pengaturan ulang ini bukan keputusan sadar, melainkan adaptasi biologis. Itulah sebabnya daya tarik bisa terasa jauh, meski rasa hormat tetap ada. Itulah sebabnya kehangatan bisa terasa meredup, meski kenyamanan masih ada. Itulah sebabnya koneksi bisa terasa tenang, tetapi tidak hidup. Sekarang kamu tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan pengetahuan adalah kekuatan. Kekuatan untuk tidak mengambilnya secara pribadi, kekuatan untuk menyesuaikan pendekatanmu, kekuatan untuk membangun koneksi yang nyata, bukan sekadar harapan. Berlanggananlah ke channel ini, karena setiap minggu aku membagikan pengamatan seperti ini yang mengubah kebingungan menjadi kejelasan. Kamu layak mendapatkan hubungan yang berhasil, dan itu dimulai dengan memahami psikologi yang tidak pernah diajarkan kepadamu. Sampai pengungkapan berikutnya.